Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembuatan tabel distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel dan pembuatan histogram dengan menggunakan VBA Function for Analyze Toolpack yang ada di Microsoft Excel. Untuk yang pertama, untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi, hal yang harus diperhatikan, yang pertama kita harus menentukan skor terendah dan skor tertinggi dari data. Kemudian kita tentukan rentang atau rank, di mana kita simbolkan nanti, yaitu R merupakan selisih antara skor tertinggi dengan skor terendah. Setelah itu menentukan banyak kelas interval atau disimbolkan dengan K dan dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Setelah itu menentukan panjang kelas atau di sini P yang merupakan rank dibagi dengan banyak kelas. Untuk K dan P ini, banyak kelas dan panjang kelas, hasil yang akan didapatkan itu berupa bentuk desimal. Oleh karena itu, kita harus melakukan pembulatan untuk K dan P dengan syarat hasil kali banyaknya kelas dan panjang kelas harus lebih besar atau sama dengan rentang ditambah 1, atau di sini K dikali P itu harus besar dari K R ditambah 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Pada contoh sudah disajikan beberapa data untuk data hasil belajar. Terlebih dahulu kita tentukan N, di mana banyak datanya ada berapa, dengan menggunakan rumus fungsi pada Excel sama dengan count kurung. Kita lakukan blok seluruh data atau klik tahan, tutup kurung, enter. Jadi di sini N kita atau banyak data kita adalah 88 data. Selanjutnya kita tentukan nilai terendah atau kita simbolkan di sini adalah X-min, yaitu dengan rumus sama dengan min kurung blok seluruh data, tutup kurung, enter. Dan untuk nilai max berarti sama dengan max kurung klik tahan seluruh data, tutup kurung, enter. Jadi di sini sudah kita lakukan tahap yang pertama tadi, yaitu sudah dapat ditentukannya nilai terendah dan nilai tertinggi dari data pada contoh. Dan di sini nilai terendahnya adalah 53 dengan nilai tertingginya 97. Langkah selanjutnya menentukan R. R ini merupakan rank atau rentang, yaitu selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Apabila bicara dengan selisih, berarti kita harus melakukan pengurangan nilai tertinggi dikurangkan dengan nilai terendah. Atau sama dengan klik hasil untuk X-max kurang klik sel yang untuk hasil pada X-min, kemudian enter. Dapatkan R-nya dalam 44. Kemudian kita tentukan K. K di sini merupakan singkatan atau simbol untuk menentukan banyak kelas interval dengan rumus 1 ditambah 3,3 kali log N. Rumus ini kita inputkan pada Excel dan disesuaikan dengan aturan penulisan rumus pada Excel. Berarti sama dengan 1 ditambah 3, pada Excel itu bisa digunakan titik pada keyboard. 3,3 kali log kurung, kemudian klik hasil untuk N, enter, sehingga didapatkan K-nya yaitu 7,4168. Untuk K ini kita bisa menafsirkannya itu dengan dua hasil, yaitu lakukan pembulatan ke bawah dan lakukan pembulatan ke atas. Apabila dilakukan pembulatan ke bawah, maka hasil K yaitu 7. Dan apabila dilakukan pembulatan ke atas, maka hasil K adalah 8. Hasil ini akan mempengaruhi nanti dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nanti akan kita lakukan pemilihan hasil untuk K dan P yang benar. Selanjutnya kita lakukan P, yaitu panjang kelas. Panjang kelas itu adalah pembagian atau dibagi R dibagi dengan K. Untuk yang pertama, untuk opsi yang pertama kita karena mempunyai nilai K yang pertamanya 7, kita lakukan pembagian sama dengan hasil untuk R dibagi dengan hasil untuk K 7. Enter.
Begitu juga untuk yang hasil K yang kedua yaitu 8. Kita lakukan pembagian hasil untuk R bagi atau per pada keyboard ke 8. Berarti kita udah memiliki hasil K dan P sebanyak dua opsi. Nah, untuk menentukan opsi yang mana yang akan digunakan, makanya kita perhatikan syarat. Syarat di sini hasil kali banyaknya kelas dan panjang kelas harus lebih besar atau sama dengan rentang ditambah 1. Artinya kita kalikan K dengan P dan kita jumlahkan R dengan T1. Kemudian kita bandingkan mana yang lebih besar nilai K dan P-nya. Jadi di sini kalau untuk K-nya 7, P-nya 6, maka apabila dikalikan berarti sama dengan 7 dikali 6, maka didapatkan hasilnya 42. Sementara untuk opsi yang kedua, untuk K-nya 8, P-nya 6, kita juga kalikan kali 6, maka didapatkan untuk opsi keduanya itu perkaliannya 48. Kemudian kita cari R tambah 1, ini akan sama ya, sama dengan klik hasil untuk R tambah 1. Bentar. Begitu juga untuk opsi yang kedua, sama dengan klik hasil untuk R tambah 1. Nah, kemudian baru bandingkan. Yang diinginkan adalah perkalian K itu lebih besar dari R tambah 1. Kita lihat opsi yang pertama. Opsi yang pertama hasil kalinya 42. Hasil jumlah R-nya 45. Apakah 42 ini lebih besar dari 45? Tentu salah, 42 ini lebih kecil dari 45. Maka untuk opsi pertama ini tidak kita gunakan karena dia salah. Kemudian kita cek lagi opsi yang kedua. Untuk perkaliannya 48, penjumlahan R-nya 45. Ini 48 jelas apakah lebih besar dari 45? Benar ya, 48 itu lebih besar dari 45, berarti ini benar. Maka kita ambillah untuk opsi yang kedua, untuk nilai K-nya yaitu 8 dan untuk nilai P-nya yaitu 6. Setelah itu membuat tabel awal yaitu kelas interval atau interval saja itu boleh. Dan di sini saya menggunakan 3 kolom untuk kelas interval karena kolom pertama itu akan digunakan untuk menulis batas bawah, yang di tengahnya itu untuk menulis simbol sampai, dan yang ketiga itu untuk menulis batas atas. Dan di sini kita punya banyak kelasnya, ada 8, kita bisa langsung bikin di sini 8, 3, 4. Dan kolom selanjutnya, frekuensi. Ya. Oke, lanjut untuk kelas yang pertama, kita mulai angka dari di sini boleh mulai dengan nilai terendah, boleh dengan nilai terendah dikurang 1. Dari sini 53 karena nilai terendah kita 53. Itu juga bisa dikurangi 1, bisa mulai dengan 52. Dan pada video ini saya akan mulainya langsung dari 53. Kemudian untuk menentukan batas atas, kita perhatikan P yang kita gunakan adalah 6. Berarti dari 53 sampai berapa sehingga panjang kelasnya ada 6. Caranya cukup, ini caranya secara manual saja, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini panjang kelasnya ada 6. Maka 53 untuk batas bawah, 58-nya untuk batas atas. Dan kita cukup menuliskan batas bawah dan batas atasnya saja. Lanjut, kemudian untuk kelas yang kedua, lanjutkan nilai setelah kelas yang pertama. Berarti di sini 59 sampai juga bisa ya 59, 60, 61, 62, 63, 64. Lakukan cara yang sama. Di sini batas atasnya adalah 64. Kemudian kelas berikutnya kita mulai dari 65.
Berarti lakukan cara yang sama, berarti ini sampai 70. Kemudian kelas berikutnya 71 sampai 76, 77 sampai 82, 83 sampai 88, 89 sampai 94, 95 sampai 100. Maka kelas interval sudah selesai kita lakukan. Tahap selanjutnya yaitu menentukan frekuensi dari kelas interval ini. Maksudnya frekuensi itu, kita sudah punya 8 kelas nih kan. Kelas 1, kelas yang pertama intervalnya 53 sampai 58. Kelas kedua intervalnya 59 sampai 64. Kelas ketiga 65 sampai 70, gitu seterusnya. Maksud frekuensi kita cari untuk data dari 53 sampai 58 pada data itu ada berapa jumlahnya. Itu bisa ya dicari manual, tapi juga bisa dilakukan dengan Excel supaya lebih memudahkan. Caranya yaitu kita blok atau klik tahan pada kolom atau sel yang mau kita isi data frekuensi yang berada di kelas interval. Jadi seperti di sini saya bloknya P14 sampai P21. Kemudian setelah diblok seperti ini, kita ketik di keyboard, yaitu sama dengan ketikkan rumusnya frekuensi kurung, kemudian blok data yang kita miliki, kemudian koma pada keyboard, dan blok batas atas. Jadi di sini yang untuk A1 sampai K8, A1 sampai K8 itu berisikan semua data yang kita miliki. Untuk yang O14 sampai O21 itu merupakan batas atas dari kelas interval. Kemudian tutup kurung. Selanjutnya yaitu lakukan pada keyboard klik tahan atau klik secara bersamaan Ctrl Shift Enter atau Ctrl Shift Enter, klik tahan Ctrl Shift secara bersamaan, kemudian Enter. Maka frekuensinya akan otomatis terisikan atau sudah langsung terjawab untuk frekuensi. Sini kita bisa kasih border karena merupakan tabel distribusi frekuensi. Oke, maka tabel distribusi frekuensi kita sudah selesai ditampilkan. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu membuat histogram dengan menggunakan VBA function for analysis toolpack yang ada di Microsoft Excel. Untuk menyajikan data dalam bentuk histogram, kita memerlukan VBA function yang ada di Microsoft Excel. Terlebih dahulu, kita harus pastikan apakah Microsoft Excel kita sudah terinstall atau belum. Caranya, klik menu data pada bagian atas, kita pilih data. Kemudian perhatikan, apabila sudah terinstall, maka di sebelah kanan atas pada sebelah subtotal maka akan terdapat menu dengan label Data Analyze. Tapi apabila tidak, seperti yang saya tampilkan ini, tidak ada pilihan untuk Data Analyze, itu artinya Microsoft Excel kita belum terinstall VBA function. Oleh karena itu, kita harus melakukan install terlebih dahulu. Caranya, klik File, kemudian pilih option atau klik opsi, maka akan tampil
papan dialog untuk pilihan Excel option. Kemudian pilih atau cari add-ins, klik. Kemudian cari Analyze Toolpack yang VBA. Kemudian klik bagian bawah Go. Lakukan checklist untuk Analyze Toolpack dan Analyze Toolpack VBA. Untuk melakukan checklistnya pada kotak yang sudah disediakan, kita klik, kemudian OK. Maka otomatis data analyze sudah muncul untuk menu data analyze pada menu data. Apabila sudah muncul, kita sudah bisa melakukan tahap-tahap dalam membuat histogram. Caranya, klik data analyze. Maka akan tampil menu untuk data analyze. Kita ambil histogram, kemudian OK. Untuk input rank ini kita inputkan semua data yang disajikan. Berarti di sini tinggal klik tahan atau blok seluruh data yang diberikan, kemudian lepas, maka akan langsung terisi otomatis. Dan bin rank ini merupakan batas bawah. Kita lakukan blok, klik papan dialognya, kemudian blok batas bawah, kemudian lepas. Kemudian untuk output option, kita bisa lakukan checklist chart output karena ingin menampilkan histogram. Kemudian OK, maka akan tunggu dan histogramnya sudah langsung disajikan. Ini bisa disesuaikan bentuk besar histogramnya. Kemudian untuk menampilkan kembali tabel distribusi frekuensi bisa diklik sheet sebelahnya. Hasil yang kita dapatkan bisa kita lakukan pemindahan ke Microsoft Word dengan melakukan salin atau copy atau Ctrl copy dan dipindahkan ke Microsoft Word. Begitu juga untuk histogram juga bisa kita salin ke Microsoft Word. Maka data kita sudah disajikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dalam bentuk histogram. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.